Baik, terima kasih dosen-dosen, teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat berjuang untuk biar lolos sertifikasi dosen. Bagi yang belum masuk eligible, mudah-mudahan bisa segera berubah statusnya menjadi eligible. Nah, jadi Bapak Ibu, ini menyambung dari apa yang saya sampaikan kemarin, materi yang saya sampaikan kemarin, ada kaitannya masih tetap dengan BKD. Jadi ini yang akan saya sampaikan itu tidak kalah menarik dari yang kemarin karena seringkali menjadi hambatan tersendiri bagi teman-teman dosen ketika misalnya sudah masuk eligible, ternyata masih ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, yaitu kita harus menyusun PDD UKT-PT sama mission statement. Ya, mission statement sudah saya singgung kemarin. Bagi saya kalau mission statement itu tidak bisa kita persiapkan misalnya hanya dalam waktu beberapa minggu gitu. Jadi kenapa saya sampaikan mission statement di awal-awal? Itu biar Bapak Ibu sudah bisa menyusun mission statement sekarang gitu ya. Sama halnya dengan PDD UKT-PT itu semestinya kita harus sudah susun sejak jauh-jauh hari. Jadi meskipun kita belum masuk eligible, kita semestinya harus sudah punya pandangan atau mulai menyusun PDD UKT-PT dan mission statement itu trik yang saya lakukan dulu semacam itu. Jadi ketika meskipun nanti ada beberapa kali revisi, tapi sudah tidak ada terlalu banyak gitu. Karena kalau menurut saya beban yang begitu berat di waktu saya sertifikasi dosen itu adalah yang seperti ini juga gitu. Jadi kalau tes ya saya tidak menganggap begitu terlalu ini ya, kayak seperti tes TKBI dan lain-lainnya gitu ya. Tetapi yang paling krusial itu adalah ada kalanya kita itu sulit untuk menilai diri kita itu seperti apa. Nah, itu yang kadang kita menilainya superior, ternyata kenyataannya tidak gitu. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang kita peroleh selama kegiatan Tridharma perguruan tinggi kita itu. Nah, di sini juga nanti akan saya sampaikan bahwa ketika kita membuat PDD UKT-PT itu ataupun mission statement itu kan ada nanti penilaian teman sejawat, atasan maupun mahasiswa gitu. Nah, itu sebisa mungkin Bapak Ibu harus bisa mengontrol penilaian-penilaian tersebut ya. Karena saya punya pengalaman di teman saya waktu itu, dia menilai dirinya itu biasa-biasa aja. Artinya dia tulis di mission statement-nya ataupun di PDD UKT-PT-nya itu dia menilainya biasa-biasa aja. Nah, nggak lulusnya di PDD UKT-PT itu karena teman-teman sejawatnya itu menilainya superior. Orangnya seperti ini. Akhirnya terjadi gap yang cukup jauh antara apa yang dia nilai sendiri, yang dia tulis di PDD UKT-PT sama penilaian teman-teman sejawat. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan tersendiri buat teman-teman bahwa ketika nanti ada penilaian atasan, teman sejawat, dan mahasiswa, itu sebisa mungkin Bapak Ibu yang harus mengontrolnya. Gitu. Meskipun itu hanya cuma dalam bentuk angka, tetapi angka-angka tersebut itu ada maknanya. Jadi bukan asal-asalan kita memberikan angka tersebut gitu. Nah, ini adalah tips kita lulus Serdos ya, panduan menyusun PDD UKT-PT yang menurut saya adalah hal yang paling krusial di dalam dalam sertifikasi dosen ini. Nah, ini informasi yang saya tidak perlu menginformasikan ini karena sudah saya bahas kemarin, jadi saya skip saja. Nah, tahapan Serdos itu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, itu ada 3 tahapan di dalamnya, yaitu pertama itu kita tentunya menyusun awal portofolio dosen, ya itu sudah dilakukan ya. Termasuk di dalamnya adalah penetapan dosen yang bersangkutan itu sebagai dosen yang disertifikasi ya. DYS itu dosen yang disertifikasi. Nah, ini yang Bapak Ibu ada yang kalau sudah eligible itu sudah masuk ke T1 ini, tahap 1 ini. Nah, itu yang tinggal menunggu waktu bahwa kapan akan dilengkapi data-datanya yang lain.
gitu. Itu yang termasuk tes kita harus mengupload pekerti, AA, kemudian tes-tes yang lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, itu ada penilaian persepsional ya. Dalam hal ini adalah ketika kita sudah melewati tahap 1, ya kita sudah mengupload berbagai macam persyaratan yang lain sebagainya, maka kita akan masuk ke tahap 2 ini, yaitu penilaian persepsional. Ini tadi yang saya jelaskan di awal-awal pembukaan tadi, itu bahwasanya ini yang Bapak Ibu harus kontrol di penilaian persepsional ini. Kemudian yang kedua itu kita menyusun dokumen PDD UKT-PT. Nah, bagi teman-teman yang sudah eligible ataupun yang belum, kalau yang saya sarankan adalah sudah mulai setidaknya melihat ya, mungkin punya di rekan-rekan teman dosennya di kampusnya masing-masing, ya teman-teman sejawatnya, melihat mereka kalau menyusun PDD UKT-PT itu seperti apa. Nah, sebisa mungkin ini Bapak Ibu yang harus tulis sendiri dan jangan copy paste, karena nanti ketahuan ya, ketahuan. Ada kasus di teman saya tahun 2023 kemarin, itu dia sepertinya mengerjakan PDD UKT-PT itu tergesa-gesa dan sudah waktunya mau deadline. Ya, anaknya juga menurut saya juga kalau saya lihat kebetulan saya kenal, dia tidak bisa seperti mempersiapkan dirinya itu jauh-jauh hari gitu. Jadi menjelang mau deadline-nya sudah mau habis, dia baru mengerjakan. Pada akhirnya ketika dia submit PDD UKT-PT-nya, ketahuan plagiasinya atas nama ini. Jadi dia itu sepertinya copy paste dari PDD UKT-PT yang lain di situ. Nah, itu yang bikin, kebetulan ada teman saya yang dia contek di situ, muncul namanya di situ. Wah, dia marah besar-besaran itu karena contek PDD UKT temannya yang tanpa seizin dia gitu. Nah, itu yang bikin murka teman-teman dosen waktu itu. Nah, itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwasanya kenapa kok triknya itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meminjam atau melihat, saya tidak menyarankan untuk mencontek, melihat beberapa PDD UKT-PT dari teman-teman di kampusnya. Nah, kalau saya dulu ngambilnya 3 orang gitu. Jadi, setiap pertanyaan ini itu mereka menjawabnya seperti apa. Itu yang membuat saya menarik suatu ide gitu. Oh, saya harus menulisnya semacam ini. Nah, itu yang cara kerja saya semacam itu. Nah, Bapak Ibu tentunya kalau mengenal dirinya kan sudah tahu bahwa saya itu tipikal seperti ini, cara kerja saya seperti ini. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi, kenapa kok saya memilih 3 itu? Karena sebagai untuk pembanding ketika ada pertanyaan-pertanyaan di dalam sebuah PDD UKT-PT itu, saya tahu bahwa, oh kalau si A jawabnya seperti ini, si B jawabnya seperti ini, si C jawabnya seperti ini. Nah, itu yang kemudian ada kata atau kalimat yang saya ambil, kemudian saya combine-kan, saya paraphrase sendiri. Nah, seperti itu. Ya, karena kita tidak bisa dilakukan dalam kondisi yang sudah terdesak gitu kan. Nah, kemudian ada pengajuan penilaian eksternal. Di sini juga ada yang disiapkan oleh universitasnya, ada yang kita harus cari sendiri gitu ya. Tetapi kebanyakan kalau universitasnya sadar pentingnya sertifikasi dosen, mereka yang akan mencarikan. Kemudian setelah itu masuk ke tahap ketiga Bapak Ibu. Nah, tahap ketiga ini itu sudah akan dinilai oleh tim asesor. Tim asesor ini kita tidak tahu asesornya siapa. Jadi nanti keluar sertifikat kita itu berbeda-beda universitas gitu. Nah, saya kebetulan waktu itu keluarnya adalah Unhas gitu. Jadi yang menandatangani adalah yang rektor Unhas gitu. Apakah kemungkinan besar mereka-mereka yang dari Unhas yang menganalisis atau memeriksa PDD UKT-PT saya atau deskripsi diri waktu itu? Ya besar kemungkinan juga iya atau juga enggak gitu. Karena kita tidak pernah tahu siapa asesor yang akan menilai PDD UKT-PT kita ini. Kemudian penentuan kelulusan, ini juga yang menentukan itu adalah asesor sendiri, tentunya berdasarkan dari nilai-nilai. Di sini nanti akan saya kasih clue-nya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri atau menghitung-hitung sendiri kira-kira kalau saya punya nilai sekian itu lulus apa enggak, ada rumusnya. Kemudian nanti ada penerbitan sertifikat
yang sekaligus di yudisium gitu ya, tapi bukan seperti yudisiumnya mahasiswa ya, bukan. Jadi ya cuma sekedar sertifikat aja kalau kita dinyatakan lulus, dan kemudian ada nomor sertifikat yang kemudian kita harus submit di sister kita kembali bahwa kita itu sudah dinyatakan sebagai dosen profesional karena sudah bersertifikasi. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa penerbitan sertifikat itu berbeda-beda di setiap orangnya. Jadi meskipun kita satu angkatan di dalam proses sertifikasi dosen di kampus yang sama, tetapi kita akan mendapatkan sertifikat yang menandatangani itu berbeda-beda gitu. Nah, di dalam kita menyusun portofolio ya, di tahap 1 tadi itu Bapak Ibu, ini ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan gitu ya. Jadi sekalipun Bapak Ibu menganggap bahwa saya itu sudah memiliki semua apa yang disyaratkan, tetapi kalau tidak disubmit ke sisternya, maka Bapak Ibu juga tidak akan pernah ini, karena ini sebagai penilaian tahap awal gitu ya, penilaian tahap awal yang akan dinilai untuk masuk ke tahap berikutnya gitu. Jadi katakanlah Bapak Ibu posisi saat ini itu ya pekerti sudah dapat, AA sudah dapat, kemudian sudah lulus TKBI dan TKDA-nya. Nah, itu yang harus segera di-upload ke sisternya gitu. Harus segera di-upload ke sister, karena bukan hanya untuk sekedar untuk kebutuhan BKD, tetapi untuk kenaikan jabatan akademik juga. Nah, itu yang harus sudah dipikirkan. Nah, itu semuanya kalau poin 1 sampai 4 itu kan kita sudah punya ya sejak awal. Jadi misalnya kayak daftar riwayat hidup itu sudah ketika awal-awal kita membuka sister itu sudah akan muncul, kemudian dokumen ijazah yang kita harus submit, kemudian dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional yang sudah kita dapatkan, karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa syarat minimal untuk mengikuti sertifikasi dosen itu adalah ya harus asisten ahli, minimalnya semacam itu ya. Kemudian punya pelaporan BKD ya, LKD ya, lembar kinerja dosen itu 2 tahun berturut-turut atau 4 kali pelaporan. Nah, itu yang harus sudah ini. Nah, sedangkan sisanya itu adalah Bapak Ibu yang mengikuti tes-tes itu. Nah, setelah sudah disubmit, kemudian nanti Bapak Ibu akan membuat dokumen pernyataan diri dosen ya, PDD UKT-PT ini. Nah, ini yang saya bilang bahwa itu harus dipersiapkan sejak awal gitu. Tidak bisa dilakukan ketika misalnya sudah dimasukkan ke dalam grup tersendiri, misalnya khusus untuk yang tes sertifikasi dosen. Mau buat sekarang pun ya nggak masalah gitu. Kemudian ada data penilaian persepsional itu yang terhitung dalam bentuk angka, yang kemudian ini akan menjadi baseline-nya asesor untuk menilai Bapak Ibu itu seperti apa ya. Nah, ini pemenuhan portofolio di mana seluruh data ataupun dokumen itu bisa diambil dari PDD Dikti ya, PD Dikti. Kemudian disinkronisasikan, dilingkan ke sisternya. Tetapi itu yang melakukan itu adalah operator kampusnya gitu. Jadi bukan Bapak Ibu sendiri. Jadi yang melakukan itu adalah operator kampus. Nah, apa yang dilakukan sebagai dosen? Dosen itu hanya cuma mengontrol gitu. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita mengajar mata kuliah, kan itu kan yang disyaratkan itu kan hanya cuma maksimal itu kan 12 SKS ya. Itu hanya cuma bidang pendidikan saja maksimal ya. Minimal kan 9 SKS. Nah, itu kan kadang kita mengajar itu kan lebih dari itu, dari beberapa kelas. Kayak seperti saya dulu itu kan saya tidak mengajar hanya cuma di jurusan saya, tapi saya juga mengajar di jurusan-jurusan yang lain. Nah, pada akhirnya itu kan semua masuk rekamannya di PD Dikti gitu. Nah, PD Dikti. Nah, kalau kita semua menariknya ke sister, sebenarnya fine-fine aja, ya, fine-fine aja untuk kemudian kita jadikan sebagai beban lebih. Tetapi kalau kita menganggap bahwa oke, jurusan yang lain saya tidak perlu memasukkan, ya itu tandanya kita mengontrol apa yang ada di dalam kinerja kita waktu itu. Nah, saya biasanya kalau yang tidak sesuai dengan jurusan saya, ya saya hilangkan gitu. Saya cuma cukup mengambil jurusan saya. Di jurusan saya pun itu sudah berlebihan gitu. Nah, jadi
itu sebagai bentuk pengontrolan ketika kita untuk mensubmit ya ke BKD kita masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman yang akan ke sertifikasi dosen, tentunya dia harus punya ini ya dokumen lembar kinerja dosen yang sudah final, meskipun Bapak Ibu itu belum dinyatakan atau belum mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, maka karena harus 4 semester ya atau 2 tahun berturut-turut itu sebagai bentuk ini. Kenapa kok dilakukan hal semacam ini? Itu biar sebagai bentuk bahwa satu, menyadarkan kepada teman-teman dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen itu bahwa seperti ini kalau Bapak Ibu nanti sudah tersertifikasi, bahwasanya nanti harus melakukan pelaporan hasil kinerja dalam setiap semesternya gitu. Nah, meskipun demikian seperti itu, ternyata masih banyak juga dosen-dosen yang tidak memenuhi gitu. Nah, itu yang menjadi aneh ketika dia belum sertifikasi dosen, dia masih tetap mempertahankan ritmenya itu bisa memenuhi, kok malah setelah dia sudah tersertifikasi, malah dia tidak memenuhi. Nah, itu sebagai bentuk bahwa biar Bapak Ibu itu konsisten di dalam proses pelaporannya. Makanya dimulai kenapa harus sudah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut. Itu sebagai bentuk untuk melatih kedisiplinan Bapak Ibu, biar nanti ketika sudah tersertifikasi itu ritme itu harus dijaga. Nah, itu salah satu alasannya semacam itu. Jadi bukan karena misalnya kenapa sih kita harus, karena banyak yang masih bertanya kenapa sih kita harus mengupload LKD kita padahal kita belum tersertifikasi. Nah, itu salah satunya hanya untuk melatih kedisiplinan Bapak Ibu. Bisa nggak nanti setelah lulus itu Anda tetap mempertahankan ritme itu? Kalau misalnya sudah naik pangkat, karena nanti syaratnya sudah berbeda juga gitu. Nah, semestinya kalau misalnya tidak mampu sejak awal itu bilang ke universitasnya bahwa saya tidak mau mengikuti sertifikasi dosen. Nah, kalau sudah semacam itu biar tidak merugikan institusinya, ya Anda mau tetap menjadi dosen tapi tidak tetap gitu. Gitu, karena kalau misalnya menjadi dosen tetap pun itu akan merugikan institusinya. Karena saudara memilih untuk tidak mau tersertifikasi, mungkin karena ribet dan lain-lain sebagainya. Gitu ya, karena ada yang semacam itu ya. Kemudian dari hasil TKDA maupun TKBI adalah yang skor-skor terbaiknya yang akan tentunya kalau Bapak Ibu sudah lulus ya, maka akan tervalidasi dan diperoleh sebagai calon dosen yang disertifikasi ya, sejak bersangkutan itu diangkat sebagai dosen gitu. Nah, sayangnya kalau dulu itu ada tes TKBI itu sebelum ditunjuk ya instansi-instansinya itu, kita ke instansi manapun itu ada yang diakui, bahkan dia memiliki sertifikatnya itu seumur hidup. Jadi ada teman saya di salah satu universitas negeri itu, dia sampai 2 kali nggak lulus itu ya, tapi nggak masalah, sertifikatnya itu masih tetap kepake karena dia bersifat seumur hidup. Nah, pas dia sudah lulus, berubah aturan untuk tes TKDA dan TKB itu sudah ditentukan oleh Kemendikbud sendiri. Nah, itu jadi dia beruntung di situ. Kemudian ada sertifikat pekerti dan AA yang harus tervalidasi dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui oleh Kemendikbud. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin ada yang nanya tentang passing grade ya, untuk TKDA dan TKBI gitu. Kalau TKDA-nya tentunya adalah 530 sendiri gitu. Kemudian kalau yang TKBI, Bapak Ibu tinggal lihat ini, mau yang TOEFL ITP kah, TOEFL BPT atau RPDT, nah itu nilainya 455. Kemudian ada TOEFL CBT itu 137, TOEFL IBT itu 47 gitu. Sedangkan IELTS-nya itu 4,5 ya. Nggak terlalu tinggi lah kalau 4,5 ini. Kalau yang diminta di luar negeri itu kan minimal 6,5 gitu. Kemudian nanti akan dikonversi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah penyelenggara ya, institusi penyelenggara tes TKDA maupun TKBI. Bapak Ibu bisa lihat di sini universitas-universitas apa ini yang saya rangkum. Masih berlaku sampai 2024 ini, universitas-universitas ini, tetapi sayangnya itu tidak dilakukan secara
serentak gitu Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa? Biar nanti teman-teman itu kalau tidak lulus di institusi yang satu, kemudian keluar jadwal yang lain, itu bisa ke institusi yang lain. Jadi contohnya misalnya kayak teman saya itu di tes awal itu dia tidak lulus, dia tesnya di Surabaya, di UNESA, dia tidak lulus di situ, kemudian keluar ada tes yang di Jogja waktu itu ya di UGM. Nah udah dia ke UGM tes, alhamdulillah lulus. Nah itu, jadi kalau misalnya dilakukan serentak semuanya, maka besar kemungkinan kalau teman-teman yang tidak lulus, maka tidak bisa mengikuti tes yang berikutnya. Nah oleh karena itu, ini yang Bapak Ibu harus cari sendiri, karena kita harus lebih proaktif ya, untuk mencari informasi ini. Ini kadang universitas kita itu tidak aware dengan informasi-informasi yang ini tesnya kapan, di universitas ini tesnya kapan, itu tidak menyangkut ke ranahnya universitas, SDM terutama, karena SDM kan tidak hanya mengurusi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes sertifikasi dosen. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang harus proaktif untuk mencari informasi ini di kampus-kampus ini, itu tes untuk TKDA-nya kapan, tes TOEFL-nya kapan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, sebaiknya itu dilakukan berbarengan bersama teman-temannya yang akan mengikuti tes sertifikasi dosen. Nah, itu jadi biar berangkatnya sama-sama ya, semangatnya juga sama-sama. Nah, kewajiban setelah menjadi dosen yang sudah disertifikasi, tentunya calon dosen yang sudah disertifikasi itu ya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan ya sebagai dosen. Kemudian setelah itu, kita akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Kemudian akan dinilai oleh 10 penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU ya, oleh sumber daya manusia di perguruan tinggi tertentu ya, di instansinya masing-masing. Nah, kemudian ini penilaian akhir portofolio. Jadi ada komponen di situ, ada 3 komponennya. Kemudian ada penilaiannya, ya. Jadi ada penilaian atas kualifikasi akademik, ya, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Penilaiannya itu dinilai kualifikasi akademik oleh jabatan fungsional dosennya, ya, apakah yang bersangkutan itu asisten ahli, lektor atau lektor kepala. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa setiap jabatan akademik, tingkat jabatan akademik itu nilainya berbeda-beda. Nah, yang paling tinggi itu adalah yang lektor kepala. Jadi kalau yang lektor kepala itu dia sudah mendapatkan penilaian tersendiri, itu kalau nggak salah sudah 7 dia poinnya tersendiri. Nah, itu dia sudah, dan kebanyakannya kalau misalnya dia sudah memenuhi syarat, sepemahaman saya, sepengetahuan saya selama ini, yang lektor kepala lebih mudah lulus dibandingkan yang asisten ahli atau yang lektor gitu. Kemudian ada persiapan dosen yang disertifikasi ya. Untuk penilaiannya itu komponennya adalah penilaian persepsional atas diri atasan, sejawat maupun mahasiswa. Ini yang harus yang harus dinilai. Jadi proses penilaiannya mahasiswa itu bisa dilakukan juga kadang ketika Bapak Ibu melakukan tag video ya dalam proses pengajaran. Itu akan dilihat, atau melihat selama ini Bapak Ibu menjadi dosen apakah profesionalkah atau tidak ya gitu. Jadi harus memberikan kesan yang baik terhadap mahasiswa gitu ya. Nah, dan mahasiswa yang nanti akan menilai Bapak Ibu itu ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah Bapak Ibu pilih sendiri gitu. Jadi yang mungkin dia akan lebih objektif dan mudah dikontrol oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian terhadap dokumen pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang disertifikasi dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, itu yang yang sulit ya. Ini yang seringkali bahwa kita merasa bahwa saya belum begitu terlalu banyak berkontribusi ya, karena hanya baru 2 tahun menjadi dosen ataupun mungkin lebih dari 2 tahun, tetapi teman-teman sejawat kita itu menilainya
ya dia sudah punya kontribusi yang baik gitu. Ya tentunya teman-teman dosen pasti akan menilainya bagus gitu. Nah, itu yang harus harus dikontrol gitu. Nah, selanjutnya ini, nah ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi penilaiannya itu yang sesuai dengan jabatan akademik. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, itu sudah tidak ada asisten ahli yang lulusan S3 itu sudah jarang sekali. Sudah jarang. Jadi seperti apa sih yang asisten ahli lulus S3 itu? Jadi dia sudah menjadi dosen sebelumnya. Jabatan fungsional pertamanya itu dia asisten ahli, artinya dia lulus magister ya. Setelah dia menjadi dosen beberapa tahun, ya setelah dia sudah mendapatkan asisten ahli, dia baru pergi sekolah. Nah, setelah lulus, dia baru boleh mengajukan jabatan kenaikan jabatan fungsional itu setelah 3 tahun setelah dia lulus gitu. Jadi dia pada posisi ini dia sudah masuk kuota Serdos, tetapi dia belum bisa untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik yang lebih tinggi karena dia baru mungkin lulus baru 1 tahun, 2 tahun, bahkan belum 3 tahun. Nah, itu semacam itu. Nah, poin yang akan didapat itu 45 gitu. 4 yang untuk S2, 4 untuk yang S3. Ya, 5 untuk yang S3. Sedangkan kalau yang lektor itu juga ada yang magister ya. Dia masih jabatan fungsionalnya itu lektor tapi pendidikannya masih magister, ada juga yang sudah doktor. Nah, nilainya itu 5 dan 6. Nah, sedangkan untuk yang lektor kepala itu adalah ada yang lektor kepala yang S2 ya, itu masih banyak ya, terutama dosen-dosen senior banyak yang di beberapa kampus pun itu banyak yang sudah lektor kepala senior, bahkan saking frustasinya mereka sudah tidak mau ikut Serdos gitu. Itu yang ini. Ya karena dia sudah usia juga, kadang sudah curhat gitu. Saya bilang, ya semestinya Kemendikbud itu punya pemikiran ya, kalau di usia sekian, itu setidaknya syaratnya diperlunak lah. Gitu ya, untuk biar nanti teman-teman yang, karena banyak gagalnya itu di tes bahasa Inggris, kebanyakan gitu. Tes bahasa Inggris itu yang kebanyakan gagal. Nah, apalagi yang teman-teman yang lektor kepala itu kan rata-rata sudah usianya sudah 50 ke atas gitu. Jadi ya semangatnya sudah menurun, kemudian leadingnya juga sudah tidak terlalu cepat. Nah, itu yang semestinya ya kalau bisa syaratnya diperludak gitu, khusus untuk mereka-mereka ini aja gitu. Nah, tapi ada juga yang sudah lektor kepala tapi yang doktor gitu. Ya, itu nilainya dia sendiri sudah 7. Nah, ini yang menjadi keuntungan tersendiri. Jadi semakin tinggi jabatan fungsional kita, semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin besar nilai yang kita dapatkan. Ini sudah pakem, ini dia sudah dapat apa-apa itu sudah segini. Nah, ini penilaian persepsional. Jadi penilaian persepsional untuk dosen yang disertifikasi itu dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, kemudian 3 orang teman sejawat dan atasan langsung, dan juga dosen yang disertifikasi ya. Jadi kita itu menilai juga diri kita seperti apa sih saya ini. Nah, itu yang ada hubungannya dengan mission statement. Jadi Anda itu menilainya seperti apa, kemudian tujuan besarnya saudara menjadi seorang dosen itu seperti apa, itu yang menjadi penilaian tersendiri. Nah, ini yang menurut saya, kalau di versi saya sendiri itu menilai diri saya sendiri itu yang sulit gitu. Makanya kemarin trik saya itu adalah saya tanya ke teman-teman, baik itu dosen yang dalam satu jurusan maupun yang bukan sebagai jurusan saya, menilai apa saja. Ya mereka meskipun dalam bahasa candaan kadang bilangnya kamu itu seperti ini, itu saya terima karena untuk sebagai dasar saya mau menulis itu harus seperti apa gitu. Nah, itu cara kerja saya semacam itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil cara kerja saya seperti ini atau punya metode-metode yang lain gitu. Nah, kemudian penilaian persepsional ini digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilai menggunakan instrumen penilai. Jadi sudah ada instrumennya yang sudah yang sudah disiapkan ya. Nah, kemudian setelah penilai itu melihat portofolio dosen pada periode UKT-PT. Nah, saya kemarin itu juga ketika menyusun deskripsi diri saya itu saya minta 4 dosen yang mereview tulisan saya.
gitu. Itu yang untuk biar nanti mereka bisa memberikan feedback gitu, masukan ke saya, oh semestinya harus ditulisnya seperti ini gitu. Nah, itu yang harus di Bapak Ibu juga lakukan. Jadi jangan terlalu percaya diri dengan tulisan Bapak Ibu karena kita tidak bisa menebak seperti apa karakteristik dari asesor yang akan menilai kita gitu. Kemudian mahasiswa ini dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk dosen yang disertifikasi. Nah, apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan, ya jadi dalam 2 tahun ataupun lebih dari 2 tahun itu kan mahasiswa pasti sudah punya gambaran bahwa Bapak Ibu itu seperti apa kalau mengajar, apakah profesional kah, ataupun pada saat ngajar sering telat, atau ngajarnya terlalu pendek, atau terlalu lama. Nah, itu yang harus menjadi penilai untuk mahasiswanya sendiri. Nah, kemudian penilaian persepsional dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan dosen yang akan disertifikasi pada perguruan tinggi yang sama. Nah, selain melakukan penilaian persepsional, ada unsur ya, teman sejawat ini juga harus menuliskan deskripsi peran dan kontribusi kepada Bapak Ibu ya dalam kegiatan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Dia berperannya, Anda itu berperan seperti apa selama ini gitu ya. Apakah orang yang mudah diajak kerjasama, suka bekerja dalam tim, pandai menyelesaikan permasalahan, itu yang akan memudahkan saudara bisa menulis TDD UKT-PT ini. Nah, proses penilaian persepsional itu adalah proses penilaian dilakukan secara online. Ini yang sekarang ya, kalau dulu kita itu masih manual, jadi ada form yang ini dan harus dikumpulkan, harus di-scan, harus di-upload. Ya, sudah berbeda zaman ya. Kemudian PSDUPT itu mengelola proses penilaian persepsional dan bertanggung jawab terhadap penugasan pihak-pihak sebagai penilaian persepsional dalam aplikasi Serdos. Berikutnya, instrumen penilaian persepsional dosen yang disertifikasi ini berbeda untuk masing-masing unsur penilai, baik itu mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri. Gitu. Dan penilaian persepsional dari unsur mahasiswa ini tidak dilakukan untuk dosen yang sedang tugas belajar. Jadi kalau teman-teman dosen yang sedang tugas belajar itu langsung akan mendapatkan nilai skornya itu adalah 4. Itu bentuk dari nilai dari mahasiswanya. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu tidak melakukan interaksi proses belajar mengajar dengan mahasiswa. Makanya secara otomatis Bapak Ibu itu khusus untuk penilaian mahasiswa bagi teman-teman dosen yang sedang tugas belajar itu mendapatkan nilai 4. Ya, itu sudah otomatis dapat itu. Ya. Jadi tidak perlu harus mengumpulkan ini. Tidak perlu harus mengumpulkan formnya hasil penilaian mahasiswa, tidak perlu. Nah, ini tata cara penilaian persepsional. Jadi setiap skor butir yang diberikan itu oleh kelompok penilai, baik itu mahasiswa, teman sejawat, atasan, maupun diri sendiri itu diambil dari skor butir tersebut yang Bapak Ibu itu ada range-nya ya. Kalau nggak salah 1 sampai 7, yaitu ada range-nya. Nah, ini perlu juga strategi yang harus dibicarakan oleh Bapak Ibu sendiri sama pihak kampusnya gitu. Jadi kalau kita main di range ini itu seperti apa? Gitu, itu yang harus dibicarakan. Kalau saya dulu kita dikumpulkan, kemudian kita diberikan kesepakatan, kita sepakat bersama range-nya itu harus mainnya di skor ini. Apakah 5-6 itu harus mainnya di skor itu, ya gitu. Ya biar nanti tidak jomplang gitu ya, tidak ada gap yang terlalu tinggi antara penilai-penilai yang lain. Kemudian penilaian dilakukan oleh penilaian persepsional secara online menggunakan instrumen berbentuk sematik diferensial ya, di mana masing-masing butir ini itu memiliki description arti nilai intervalnya 1 sampai 7. Ini tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa dibuat kesepakatan ya, dibuat kesepakatan oleh tim bersama sama pihak universitasnya. Apakah mau main di range-nya 5-6 atau 6-7 gitu ya. Mungkin kalau dinilai 7 itu jangan juga terlalu banyak biar nanti asesor ini wah orang ini sempurna banget gitu ya. Gitu. Jadi itu harus hati-hati di dalam proses penilaian ini. Kemudian skor komponen, kompetensi dan total instrumen ini dijumlahkan di setiap skor butirnya. Nah, ini rumusnya. Jadi Bapak Ibu bisa
apa itu bisa menentukan awal ya, menentukan awal kira-kira saya itu akan mendapatkan nilai berapa kalau misalnya saya mainnya di skor sekian-sekian. Jadi trial and error gitu. Trial and error. Itu dilakukan sendiri aja dulu. Lakukan sendiri aja dulu. Kalau mau lebih cepat, ini rumus ini itu Bapak Ibu taruh di Excel gitu. Jadi tinggal kalau misalnya saya masuk ke poin ini, range interval ini itu akan mendapatkan nilai sekian gitu. Nah, itu yang ini yang semestinya itu disampaikan oleh pihak kampusnya. Jadi kita uji coba juga bahwa kalau masuk si A masuk nilai ini itu akan mendapatkan poin berapa gitu. Kemudian ditarik dengan nilai apa jabatan fungsionalnya dan lain-lain sehingga akan dapat nilai akhir itu sekian. Nah, kalau misalnya sudah dapat nilai akhir kesimpulannya itu dianggap bahwa oh, ini sudah lulus, ya sudah kita akan mainnya di range itu tadi. Nah, oleh karena itu ini rumus ini penting buat Bapak Ibu dipindahkan aja ke Excel untuk melakukan trial error terhadap penilaian. Jadi Bapak Ibu nilai-nilai sendiri dulu gitu. Diperkirakan aja kalau mahasiswa akan menilai sekian, kemudian teman sejawat sekian, atasan sekian, itu dilakukan sendiri-sendiri dulu gitu, sehingga nanti sudah punya gambaran ketika nanti teman sejawat, atasan ataupun mahasiswa itu akan memberikan nilai itu, Bapak Ibu sudah bisa mengarahkannya gitu ya. Meskipun ini itu bukan merupakan sesuatu bahwa Bapak Ibu bisa lulus secara otomatis gitu ya, enggak juga gitu. Tetapi semuanya rohnya itu ada di PDD UKT-PT. Tetapi untuk mencapai ke PDD UKT-PT itu basic dasar asesor menilai itu berdasarkan dari skor yang didapatkan, karena untuk asesor sendiri itu juga ada rumusnya sendiri gitu. Jadi nanti mereka itu kan sebelum menilai Bapak Ibu itu kan mereka sudah melakukan yang namanya persamaan persepsi ya, persamaan persepsi. Jadi para asesor itu akan dikumpulkan, kemudian memberikan suatu persamaan persepsi bahwa kalau ketemu kasus semacam ini itu seperti apa yang kita harus menilai. Nah itu, jadi basic mereka menilai poin-poinnya itu berdasarkan dari rumus-rumus ini, kemudian nanti disinkronisasikan dengan PDD UKT-PT yang ditulis gitu. Nah, ini perhitungan rata skor total. Jadi ketika sudah diambil semuanya nanti akan masuk ke ini ya. Nilai rata-rata totalnya seperti apa. Nah, ketentuan lulus penilaian persepsi itu seperti ini. Nah, ini kan sudah ada ya. Kalau nilai rata masing-masing komponen kompetensinya itu lebih dari 4, kemudian instrumen penilaian persepsionalnya itu juga lebih dari 4,5. Dan tidak ada yang gagal gitu ya, atau fraud. Itu tidak boleh, karena nanti akan saya jelaskan di sesi akhir kalau Bapak Ibu tidak lulus itu punishment apa yang Bapak Ibu akan dapatkan gitu. Makanya kemarin saya tekankan bahwa sebisa mungkin hanya cuma satu gelombang Bapak Ibu harus sudah lulus gitu, karena akan menjadi pressure tersendiri itu, pressure tersendiri. Saya punya teman, dia sudah akhirnya di blacklist ya, karena sudah tidak bisa ikut sertifikasi dosen karena gagal-gagal terus gitu. Akhirnya sudah di blacklist, dia selama menjadi dosen sudah tidak bisa untuk mengikuti sertifikasi dosen. Nah, bagi dia mungkin ya udahlah, diikhlaskan aja ya. Bagi dia mungkin ya begitu pemikirannya ya, tetapi bagi untuk jurusan dan institusi itu merugikan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan tersendiri ya. Nah, ini dokumen PDD UKT-PT itu adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kita itu akan memberikan pernyataan diri tentang kontribusi kita itu sebagai dosen apa. Itu ada hubungannya dengan mission statement, bahwa kalau di mission statement itu kan poin utamanya adalah Anda mau menjadi dosen itu untuk apa gitu ya. Apakah hanya sekedar bahwa yang penting saya sudah lulus S2 dan menjadi dosen, atau punya tujuan tertentu, atau mungkin kedepannya saya ingin menjadi guru besar. Nah, itu di mission statement. Nah, sedangkan yang di PDD UKT-PT itu rohnya, benang merahnya itu ada di kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Makanya nanti di kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi itu
karya fenomenal yang Anda pilih itu di bidang mana, bukan berarti di bidang-bidang yang lain tidak memiliki karya fenomenal, tetap harus ada. Nah, oleh karena itu, yang perlu Bapak Ibu catat di sini itu adalah yang tercetak warna kuning. Kontribusi Bapak Ibu itu di dalam kegiatan Tridharma itu seperti apa? Ya, pengembangan Tridharma perguruan tinggi itu seperti apa? Itu benang merahnya di situ. Jadi kontribusi dosennya. Nah, ini jadi kalau menyusun PDDUK-TPT itu harus muncul pertanyaan bahwa kontribusi apa ya saya sebagai dosen dalam Tridharma ini, itu harus muncul itu pertanyaan itu yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk mencatat ya, atau untuk menulis PDD UKT-PT-nya, munculkan pertanyaan itu ya, kayak seperti kita membuat proposal ya, di rumusan masalah itu kan selalu muncul pertanyaan gitu. Nah, oleh karena itu dengan munculnya pertanyaan kita akan lebih mudah mengarahkan, arahan dari kita lebih mudah akan mendesain riset kita itu seperti apa. Nah, sama halnya ketika kita membuat pernyataan diri terkait dengan PDD UKT-PT ini. Nah, ada hubungannya dengan saat ini itu. Kemarin sudah saya bahas bahwa di dalam sertifikasi dosen menyusun PDD UKT-PT itu harus ada kaitannya dengan kampus Merdeka. Jadi topiknya itu sudah lebih dispesifikan, jadi biar tidak melebar kemana-mana gitu ya. Nah, dosen yang disertifikasi ini juga perlu harus menyusun mission statement. Nah, itu sudah yang saya singgung kemarin. Nah, di dalam deskripsi itu ada 50-150 kata yang memuat dharma mana yang dipilih, mengapa memilih dharma tersebut. Jadi apakah dharma pendidikan, kenapa memilih dharma pendidikan tersebut? Ya, yang sudah menjadi banyak ditulis itu adalah ya karena saya suka mengajar. Nah, kalau Bapak Ibu tulis semacam itu, nah itu pasti sudah membuat asesor itu sudah nggak tertarik untuk menilai yang lain. Karena ya mungkin dia menganggap bahwa di dosen-dosen yang lain juga menyebutnya semacam itu. Nah, kalau misalnya semua dosen yang dia periksa di bidang satunya dia menyatakan bahwa saya suka mengajar semacam itu, berarti tinggal dia sendiri yang memutuskan bahwa siapa yang akan dia luluskan, atau bahkan dia tidak meluluskan sama sekali semuanya. Nah itu, oleh karena itu, ini pintar-pintarnya kita, Bapak Ibu bisa menilai sendiri, saya itu effortnya, sukanya di bidang mana, dan itu harus memilih bahwa karya fenomenal apa yang ditonjolkan di situ. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kalau Bapak Ibu memilihnya adalah di bidang 2 misalnya penelitian yang karya fenomenalnya, apakah di bidang 1 sama bidang 3 tidak memiliki karya fenomenal? Ya tentu harus tetap ada gitu. Tetapi di dalam mission statement Bapak Ibu itu memilih bahwa di bidang 2 itu yang paling ditonjolkan gitu ya, bukan berarti kemudian yang bidang 1 pendidikan maupun yang bidang PPM pengabdian itu tidak memiliki karya fenomenal, harus tetap ada ya. Jadi intinya di PDD UKT-PT itu ketiga-tiganya harus memiliki karya fenomenal, tetapi yang diunggulkan itu Bapak Ibu sendiri yang memilih di bidang mana, itu intinya semacam itu. Nah, ini unsur PDD UKT-PT-nya ada pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau saya ya, yang kebanyakan saya sarankan itu adalah Anda tanya dulu kepada diri saudara itu sukanya di bidang mana. Itu akan lebih mudah kita mencari informasi, dia cerita seperti apa, itu akan lebih mudah kita mengarahkan, oh iya mungkin harusnya seperti ini ya. Gitu. Jadi saya tidak juga bisa mengarahkan Bapak Ibu, oh pilih yang bidang 1, oh pilih yang bidang 2, atau pilih yang bidang 3 aja gitu. Ya tergantung dari karya Bapak Ibu selama ini itu seperti apa, sehingga saya bisa mungkin membantu mengarahkan, oh seharusnya yang ini nih karya fenomenalnya. Bapak Ibu tinggal cerita di bagian itu, kenapa kok memilih itu ya. Kemudian dosen yang disertifikasi itu menentukan sendiri bobot penilaian untuk masing-masing unsur PDD UKT-PT itu, jadi memilih, dia diberikan kebebasan dari 3 unsur itu mana yang harus saya pilih nih untuk menulis PDD UKT-PT-nya. Nah, menentukan karya fenomenal persentasenya ini ya, kalau misalnya pengajaran itu 60%, penelitian karya tulis itu 30%, PPM 10%. Ya, berarti di sini yang dia pilih itu adalah pengajaran yang ditonjolkan gitu. Nah, kalau misalnya Anda mau menonjolkan yang PPM ya dibalikin aja gitu. Ya, tergantung itu Bapak Ibu sendiri yang
membobot ya. Jadi pembobotan ini di mission statement itu harus ada. Harus Bapak Ibu tulis ya. Harus Bapak Ibu tulis di dalam pembobotan ini ya, di dalam mission statement. Nah, menyusun mission statement ini terkait dengan misi Anda untuk menjadi dosen itu seperti apa. Itu sudah saya singgung kemarin ya, disesuaikan dengan persentase yang sudah Anda tentukan ya. Kalau misalnya ini seperti yang saya contohkan itu di pengajaran 60%, berarti dia itu lebih sukanya mengajar. Nah gitu. Nah tonjolkan keunggulan yang dari karya Bapak Ibu itu yang fenomenal seperti yang diperoleh semacam apa. Nah itu. Apakah pernah, misalnya kalau di pengajaran itu apakah terlibat misalnya di pertukaran dosen, pernah mengajar di kelas internasional mana. Nah itu bisa, berarti yang ditonjolkan adalah yang pengajaran, meskipun dia punya misalnya juga banyak artikel-artikel ilmiahnya gitu, atau bahkan punya pengabdian masyarakat yang dilibatkan mungkin di skala internasional gitu. Itu ya tinggal Anda milih mau ditonjolkan yang bagian mana. Kemudian kalimat pertama itu harus yang kalimat yang harus muncul itu adalah bidang pengajaran merupakan bobot yang paling besar. Jadi ada kalimat itu ya. Ada kalimat itu. Jadi kalau misalnya bidang penelitian dan karya tulis itu merupakan bobot yang paling besar dalam karya fenomenal pada kegiatan Tridharma selama menjadi dosen. Jadi kalimat ini saya ambilkan dari beberapa hasil penelusuran saya terhadap teman-teman yang sudah lolos gitu. Jadi saya menganggap bahwa kalimat ini itu berarti harus ada ini. Gitu, itu berdasarkan hasil riset saya aja sih. Hasil riset saya. Kalau Bapak Ibu punya kalimat yang lain lebih bagus ya, it's okay. Cuman itu harus, karena di sini yang dipilih itu adalah pengajaran 60%, maka yang muncul adalah pengajaran. Kalau penelitian yang muncul persentasenya paling tinggi, maka yang ditulis adalah bidang penelitian. Begitupun yang PPM. Kemudian hindari karya mandiri terutama untuk yang karya penelitian. Kenapa demikian? Karena logikanya Bapak Ibu, kegiatan Tridharma itu seyogyanya itu dilakukan secara tim. Begitupun dengan yang penelitian ataupun kita menulis artikel itu seyogyanya kita melakukan secara tim ya. Jadi biar nanti jalan yang namanya brainstormingnya itu berjalan gitu ya. Kemudian menyusun dokumen PDD UKT-PT. Jadi setiap dosen yang akan disertifikasi itu wajib menyusun dokumen PDD UKT-PT sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen pernyataan diri dosen. Nah, pernyataan diri dosen itu menyangkut ke unsur pengajaran yang disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, yang diupload ke mana? Ke YouTube ya, ke YouTube masing-masing. Kemudian unsur penilaian dan publikasi karya ilmiah dan unsur PPM dalam bentuk narasi dan deskriptif. Nah, ini kalau yang pengajaran ini kan menurut saya tidak begitu tidak terlalu sulit ya, karena kita kan terbiasa sudah mengajar gitu ya, yang menjadi banyak kesulitan teman-teman itu ya ini menulis dalam bentuk narasi itu yang yang seringkali menjadi kendala tersendiri buat teman-teman ya. Nah, ini dokumen PDD UKT-PT-nya. Dalam menyusun PDD dokumen UKT-PT itu diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berada dari satu dosen yang disertifikasi dengan dosen dosen disertifikasi yang lainnya. Nah, kemudian harus objektivitas ya dalam membuat pernyataan diri sendiri yang menggambarkan kejujuran dan keprofesional. Serta kalau yang ketidakjujuran di dalam menyusun PDD UKT-PT itu merupakan tindakan melanggar norma dan etika akademik. Jadi Bapak Ibu harus bersikap jujur dan profesionalitas. Nah, ini untuk yang bidang pengajaran, karena berisi tentang audiovisual, Bapak Ibu tag video, kemudian di-upload ke YouTube ya, yang bisa diakses. Jadi tidak disetting private ya, tapi disetting public. Nah, itu yang
menjadi deg-degan buat teman-teman itu juga kadang kala mereka lihat bahwa kok belum ditonton ya sama Kemendikbud ya, kok belum ditonton. Itu yang menjadi kendala tersendiri gitu ya. Nah, kalau sudah ditonton itu sudah agak lega gitu. Nah, di situ kita akan mengetahui berapa lama sih Kemendikbud itu menonton video kita mengajar. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa 15 menit pertama itu adalah momen yang paling krusial karena sejauh yang saya amati dari teman-teman itu tidak ada yang lebih dari 10 menit. Tidak ada yang lebih dari 10 menit. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa oh berarti hal yang paling krusial yang harus disampaikan itu adalah di menit-menit pertama ini penting ya untuk menarik ke kesan pertama si asesor itu. Itu yang penting. Nah, kemudian sebisa mungkin take videonya itu karena sekarang sudah tidak COVID ya, maka dilakukan secara langsung di kelas. Jadi jangan online ya seperti misalnya melalui Zoom, jangan. Tetapi disiapkan dengan kamera, didesain sebagus mungkin biar nanti asesor itu menilai bahwa orang ini serius ini untuk disertifikasi, untuk mendapatkan sertifikasi. Kalau misalnya online itu terkesan tidak serius ya. Kalau saya sebagai asesornya saya tidak akan meluluskan orang yang mengambil videonya secara Zoom misalnya atau online gitu karena tidak ada seriusan bagi saya menilainya semacam itu. Karena asesor itu bebas menilai Bapak Ibu itu seperti apa karena mereka sudah punya rambu-rambu untuk menilai dosen yang disertifikasi. Nah, ini pastikan output juga video itu kualitasnya baik ya. Kemudian durasinya itu jangan lebih dari 30 menit. Kalau saya sarankan ya 28 sampai 29 menit saja ya. Jadi kalau misalnya take video itu ada yang operator kameranya itu bisa memberikan waktu bahwa sisa waktunya tinggal sekian. Jadi diberi kesempatan kesepakatan bahwa saya akan mengambil take video itu maksimal misalnya 28 menit gitu. Jadi 1 menit sebelum berakhir itu atau 5 menit sebelum berakhir itu harus sudah diberikan clue gitu. Ya, tanda bahwa semestinya sudah persiapan untuk closing ya, closing dalam di dalam mengajar gitu. Kadang kita tidak merasa bahwa kok cepat banget ya 30 menit padahal kita belum menyampaikan materinya secara full gitu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu rubah bahwa ini berbeda sama sekali dengan kita mengajar realnya gitu. Oleh karena itu desain pengajarnya itu didesain sedemikian rupa yang hanya dalam waktu 30 menit itu sudah bisa mengcover keseluruhan apa yang diajarkan yang semestinya mata kuliah itu harus diajarkan dalam waktu katakanlah 1 jam lebih gitu ya. Nah, itu yang harus didesain. Nah, kemudian ini format untuk nama video ya, kita memberikan rename nama video seperti itu. Kemudian jika diunggah ke YouTube itu pastikan bahwa akunnya sudah terverifikasi sehingga video tidak terhapus ya. Saya kira kalau untuk membuat YouTube kan juga yang penting kita sudah punya email, buat langsung jadi gitu kan. Kemudian copy paste URL-nya ke video tersebut pada link dan di paste kan di aplikasi sertifikasi dosen. Jadi si asesor itu tinggal mengklik linknya itu langsung diarahkan ke YouTube-nya Bapak Ibu ya, ke videonya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba untuk sharing yang ini unsur butir dan deskriptor penilaian PDD UKT-PT. Bapak Ibu cukup fokus pada yang paling tinggi saja ya, fokus yang paling tinggi. Apa yang harus dilakukan itu yang harus menjadi patokannya Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk yang publikasi dan karya ilmiah. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tulis nih dalam bentuk narasi ya, minimal 150 kata. Jadi Bapak Ibu juga harus merancang bahwa jangan sampai terjadi plagiasi yang banyak. Tapi nanti di sini saya akan kasihkan tips kalau misalnya terjadi plagiasi. Kan kalau kita cek di Turnitin itu kan banyak yang berwarna gitu ya Bapak Ibu. Nah, caranya untuk menghilangkan warna tersebut itu adalah dalam 1 kalimat Bapak Ibu itu cukup maksimal hanya mengganti 3 kata saja. Itu tipsnya Turnitin begitu. Ya. Jadi
dalam satu kalimat itu ada misalnya dia merah beberapa itu, ya udah nggak perlu harus diganti semuanya gitu ya. Cukup 3 kata aja yang diganti. Nah, bagaimana untuk mengganti kata-kata tersebut? Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke thesaurus. Ya, thesaurus. Thesaurus itu sinonim. Jadi kalau kata ini itu mau diganti kata ini itu seperti apa? Atau Bapak Ibu punya langganan Quillbot, ya. Kalau punya langganan Quillbot, caranya itu adalah di bahasa Inggriskan dulu, ya di copy paste aja ke Google Translate atau ke DeepL itu. Karena Quillbot itu juga berbahasa Inggris, kemudian dipastekan ke Quillbot, ya. Kemudian settingannya misalnya pakai yang mau bahasa formal atau akademik. Ya kalau misalnya bahasa akademik ya, pakai yang bahasa akademik. Nanti dia keluarnya juga adalah yang bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini yang keluaran dari Quillbot itu akan Bapak Ibu translate ke bahasa Indonesia. Kemudian dipastekan ke PDD UKT-PT. Itu pasti sudah tidak akan ada ini. Tidak akan, itu jalan cepat ya, itu jalan yang paling cepat untuk memparaphrase kalimat Bapak Ibu gitu. Nah, ini yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu itu punya sesuatu hal yang spesial di dalam penelitian dan pengabdian itu yang disampaikan itu akan lebih gampang, mudah untuk menyampaikannya ya. Sebentar ya, saya angkat telepon sebentar ya, ada orang tua lagi telepon. Siap, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Halo. peserta. Ini sambil kita menunggu untuk lagi webinar. Dari Pak Khalif sedang ada keperluan. Jadi bagaimana? Semakin bingung. Semoga semakin ada pencerahan ya. Karena tadi sudah dijelaskan juga tentang PDD UKT-PT, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana kita mempersiapkan untuk video pembelajaran. Karena memang saat ini sudah bukan era pandemi, jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa mempersiapkan videonya itu tidak lagi nanti baru secara daring ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti saat ini sudah bukan masa pandemi, jadi pembelajaran tatap muka sudah lebih bisa dilaksanakan. Jadi harapannya asesor juga lebih bisa menilai kita dengan baik nantinya. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, siap Bapak, silahkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya karya fenomenal di bidang penelitian, meskipun punya banyak publikasi gitu, tapi harus milih 1 atau 2 karya fenomenal yang menurut Bapak Ibu itu fenomenal, sehingga mudah untuk menulisnya itu seperti apa gitu ya. Meskipun itu kan hanya cuma minimal itu kan hanya cuma 150 kan, berarti kalau lebih ya nggak apa-apa gitu. Nah, kadangkala ini juga ketika kita menulis lebih, ada kalanya plagiasinya juga lebih tinggi gitu ya. Tetapi itu tadi sudah saya kasih tipsnya bagaimana menghilangkan plagiasi kita di PDD UKT-PT itu ya. Nah, nanti mungkin kita akan sambung di sesi tanya jawab gitu seperti apa ya. Kemudian itu ada bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah itu yang sudah diunggah di daftar riwayat penelitian dan publikasi di sister masing-masing ya. Nah, ini unsur deskripsi penilaian sama dengan yang pendidikan tadi. Bapak Ibu fokus saja kepada yang paling tinggi ya. Jadi itu yang menjadi dasar kita untuk menulis ya, dasar kita untuk menulis. Oh, harus seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya tidak punya nih karya yang publish di Sinta 1 atau Sinta 2 bahkan yang Scopus, ya bagaimana? Ya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Asesor sudah akan mengerti, tetapi akan lebih fenomenal kalau Bapak Ibu punya yang Scopus, entah itu sebagai penulis pertama ataupun penulis anggota gitu. Itu tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak punya ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Asesor sudah akan memahami itu. Kemudian kalau yang pengabdian juga, kalau pengabdian ini ada ya, banyak dosen juga yang suka itu dia justru di pengabdian gitu, banyak gitu. Nah, itu
biasanya implementasi pengabdian yang dilakukan juga implementasi dari hasil penelitian-penelitiannya dia. Nah, itu bisa dipakai juga untuk ke pengabdian. Jadi intinya juga kita harus menulis itu kurang minimalnya itu adalah 150 kata seperti itu. Nah, unsur butir deskripsi penilaiannya juga Bapak Ibu fokus ke harkat yang paling tingginya ya. Jadi ini nanti dibaca, kan nanti akan di-share ya materinya. Hari ini saya akan share ke materi, saya kasihkan ke Bu Farida untuk nanti di-share ke Bapak Ibu ya, sama materi yang kemarin. Bapak Ibu nanti bisa membaca-baca, oh seperti ini yang harus saya lakukan ya. Kemudian ada pengesahan dokumen PDD-UKT-PT. Jadi dosen yang menyusun dokumen PDD-UKT-PT itu dan melakukan finalisasi pada aplikasi Serdos di Sister. Setelah dokumen portofolio dosen itu dinyatakan lengkap ya, maka dokumen portofolio dosen tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pimpinan PTU ya. Kemudian pengesahan ini dilakukan dengan menggunakan lembar yang formatnya dapat diunduh dari laman Serdos serta diunggah kembali ke laman Serdos sertifikat Sister oleh PSD PTU jadi atau operator kampusnya ya. Kemudian setelah disahkan oleh PSD PTU itu dapat mengusulkan dosen yang akan disertifikasi untuk melakukan penilaian PDD UKT-PT secara eksternal di PTPS. Serta pengesahan ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran isi dari portofolio dosen. Nah, ini penilaian dokumennya itu sudah ada yang melakukan penilaiannya dilakukan oleh 2 asesor ya, yang kita tidak pernah tahu tetapi biasanya serumpun ya, satu rumpun dengan ilmuwan kita gitu. Ya, itu kita tidak pernah tahu siapa sih yang asesor, yang jelas satu pasti bukan dari dosen di wilayah kita. Itu sudah pasti. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang misalnya dari Kalimantan, pasti yang akan menilainya dari yang di luar dari Kalimantan gitu ya, kebanyakan semacam itu. Tidak ada yang akan menilainya dari Kalimantan. Kenapa demikian? Takut bahwa kalau yang satu wilayah itu mengenal Bapak Ibu gitu, dan Bapak Ibu juga kenal sama asesornya, jadi takut akan ada penilaian bahwa oh ini karena teman saya luluskan gitu. Itu menghindari hal semacam itu ya. Ini bukan dalam penilaian untuk profesor abal-abal ya, bukan. Kemudian tata cara penilaiannya itu adalah pemberian skor. Ini dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Kemudian asesor itu akan memberikan skor dengan melihat daftar riwayat hidup dosennya, kemudian isi dari pernyataan diri dosen, dalam rentang skor yang sudah dirubrik. Jadi nilai dulu ya dari interval 1 sampai 7 itu akan dimasukkan. Asesor itu sudah punya Excel-nya tersendiri, akan memasukkan sehingga akan mendapatkan nilai seperti apa. Nah, ini yang tata cara penilaian yang sudah dilakukan tapi ini yang dipegang oleh asesor ini yang dipegang oleh asesor. Tetapi Bapak Ibu juga bisa mencoba-coba untuk melakukan penilaian sendiri ya. Nah, kemudian tata cara penilaian yang lain itu khusus ini untuk pernyataan diri dosen dari masing-masing asesor itu akan mendapatkan sejumlah rata skor ya. Ini menggunakan persamaan ini juga yang dipegang oleh asesor. Nah, asesor itu semuanya sudah disettingkan, jadi kita teman-teman itu sudah tinggal memasukkan angka-angkanya, kemudian sudah dimasukkan, udah langsung dapat nilainya berapa gitu. Sehingga tapi ini Bapak Ibu harus diperhatikan ya, ketika misalnya nilai pun ini tinggi, kalau Bapak Ibu didapatkan plagiasi yang tinggi di PDD UKT-PT-nya ataupun menulisnya juga tidak baik, ya bisa juga tidak lulus gitu ya. Jadi saya bilang bahwa PDD UKT-PT itu adalah yang paling menentukan di dalam ini ya, di dalam proses penilaian oleh asesor. Nah, ini dosen yang dinyatakan lulus itu dalam penilaian PDD UKT-PT itu masing-masing asesor apabila mendapatkan nilai NAX itu lebih dari 4, kemudian terjadi perbedaan kesimpulan penilaian oleh 2 asesor. Kalau misalnya terjadi perbedaan gitu, maka akan dicarikan ya sampai keputusan itu keluar untuk dinyatakan lulus atau tidak lulus gitu. Nah,
Ini yang menjadi juga ini. Tetapi biasanya tidak terjadi perbedaan gap nilai yang tinggi gitu. Ini jarang sekali semacam ini. Ya, jadi ada misalnya si asesor satu menyatakan lulus, yang si asesor satunya tidak menyatakan tidak lulus gitu. Nah, ini akan dijadikan rekonsiliasi untuk mencapai mana keputusan yang memiliki kewenangan ya, tentunya untuk ketua PSD PTPS ya. Kemudian nilai akhir ini akan dimasukkan ke dalam rumus sekian. Kemudian akan dihitung seperti apa. Nah, dosen yang dinyatakan sertifikasi kemudian lulus dalam penilaian PDD UKT-PT ini apabila hasil penilaian oleh masing-masing asesor itu menyatakan lulus tadi ya. Kemudian tidak ada kemiripan ya. Tidak ada kemiripan di dalam PDD UKT-PT itu ya. Kalau misalnya kemiripannya itu 60% dari narasi deskripsi atau unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah ataupun juga pengabdian, maka akan dinyatakan gagal atau tidak lulus. Nah, ini yang Bapak Ibu harus hati-hati di sini ini. Nah, apabila 40% atau kemiripannya kurang dari 60, maka skor paling tinggi itu 3 dari 7 untuk unsur yang dinilai. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebisa mungkin kayak seperti membuat artikel itu loh. Ya, kalau artikel itu kan sudah punya pakomnya tidak boleh lebih dari 20%, ya. Dari 20% itu yang harus ini. Berarti Bapak Ibu harus punya target bahwa ketika saya menulis PDD UKT-PT, maka itu tidak boleh lebih dari 20% kemiripannya ya, atau similarity-nya itu ya. Kalau itu sudah 20% ya itu sudah aman itu. Sudah aman. Meskipun di atasnya sebenarnya itu sudah aman, tetapi kita kan ingin mengejar skor yang paling tinggi. Nah, biar nanti bisa lulus gitu. Nah, ini komponen perhitungan penilaian akhir portofolio. Jadi nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional itu 35, persepsional dosen itu 10, kemudian pernyataan diri ya atau PDD UKT-PT itu 55. Ini ya kan besar sekali dia PDD UKT-PT-nya, persentasenya. Itu yang makanya Bapak Ibu harus push nih di PDD UKT-PT ini ya. Nah, ini perhitungan akhir portofolionya. Jadi nilai akhir portofolio ini dapat dihitung menggunakan rumus akhir ini. Maka jika nilai akhir portofolio itu lebih dari 4,2, maka dinyatakan lulus gitu. Nah, kriteria kelulusan sertifikasi ini itu lulus penilaian persepsional, kemudian PDD UKT-PT oleh asesor, dan juga lulus penilaian akhir portofolio. Nah, sekarang yang pembinaan atau sanksi. Ini penting buat saya sampaikan biar Bapak Ibu itu tahu bahwa saya itu punya kesempatan sampai berapa kali sih ya. Jadi dosen yang tidak lulus setelah mengikuti serdos 3 kali, Bapak Ibu ya, setelah serdos 3 kali dari hasil penilaian portofolionya menyatakan tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti serdos keempat kalinya. Jadi harus dilakukan dulu pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tingginya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah tidak tiga kali nih nggak lulus-lulus, itu di tahun keempat tidak boleh ikut. Di hold dulu sementara. Dilakukan dulu pembinaan selama 1 tahun. Ya. Kemudian apabila di kali keempat mengikuti serdos peserta tersebut juga tidak lulus, maka tidak dapat mengikuti serdos. Gitu. Jadi kesempatan Bapak Ibu itu ya sangat sedikit, makanya harus diperhatikan betul-betul. Kemudian dosen yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan serdos, ini dia sudah masuk kota, kemudian mungkin sudah masuk ke tahap-tahap berikutnya, tetapi dia tidak menyelesaikan serangkaian serdos tersebut, maka dia juga mendapatkan punishment-nya gitu ya. Jadi misalnya peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligible untuk masuk dalam daftar calon dosen yang disertifikasi. Namun peserta tersebut itu tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses sertifikasi serdos, untuk yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti sertifikasi serdos di tahun berikutnya. Jadi dia harus dilakukan pembinaan oleh kampusnya sendiri dulu, ya. Dan apabila di kali kedua mengikuti serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan serdosnya, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti serdos. Jadi dianggap sudah tidak serius nih orang. Jadi sebaiknya
entah mengundurkan diri sebagai dosen atau memberikan pernyataan ke kampusnya bahwa saya tidak mau mengikuti Serdos gitu. Biar nanti kampusnya sendiri yang memutuskan. Kemudian ini kalau dosen yang gagal ya, gagal. Jadi peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus dengan nilai F. Ya, kan ada nilai yang tidak lulus saja, tetapi ada juga yang tidak lulus dengan nilai F. Maka yang bersangkutan itu dapat mengikuti Serdos pada tahun N+2. Jadi ya nunggu 2 tahun berikutnya gitu. Ya, jadi 3 tahun. 3 tahun. Misalnya dari 2024 Bapak Ibu tidak lulus, ada nilai F-nya di situ, maka mulai tahun 2024 misalnya kalau Bapak Ibu mengikuti gelombang pertama, gelombang kedua tidak bisa ikut, plus 2 tahunnya. Gitu. Dan apabila penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya juga kembali dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos juga. Nah, ini yang dilakukan oleh pembinaan dan sanksi bagi asesor. Nah, saya kira ini tidak perlu saya sampaikan karena ini dilakukan oleh kesalahan yang dilakukan oleh asesor. Jadi asesor itu kita punya yang namanya kode etik untuk mengasesori. Ya, jadi asesor yang menilai itu mungkin saja misalnya dia harus dinyatakan lulus, tetapi asesornya menilainya tidak lulus gitu, atau dia punya kepentingan yang lain, misalnya kayak seperti kasus-kasusnya guru besar itu ya, asesornya dibayar sekian sehingga yang semestinya tidak lulus diluluskan. Itu ada pembinaan tersendiri bagi si asesornya maupun si institusinya. Kemudian ini bagi kampusnya sendiri, ini juga berat buat kampusnya sendiri, akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikannya alokasi kepada dosen-dosennya di kampusnya tersebut untuk mengikuti Serdos ya pada waktu atau 1 tahun atau waktu yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, kemudian akan dilakukan pembinaan dan sanksi bagi perguruan tinggi tersebut. Ya, apakah itu akan dicabut kewenangannya? Jadi ini tidak main-main Bapak Ibu yang berkaitan dengan Serdos itu tadi ya, karena meskipun begini ya, ini baru di Serdos ya, di guru besar saja itu sudah kejadian semacam itu dan sanksinya belum begitu jelas ya, terutama bagi teman-teman guru besar yang dilaluinya dengan cara-cara yang tidak benar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kita akan banyak melakukan aktivitas tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Farida.